Halo sahabat manga One Piece, balik lagi bersama saya Al-Baihaqi di Kios One Piece. Nah, di video kali ini Mimin akan mencoba memberikan prediksi menurut versi Mimin sendiri tentang adegan yang kemungkinan akan muncul pada One Piece chapter 1016 yang akan datang. Nah, penasaran bagaimana jalan ceritanya? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke prediksi One Piece 1016, kita flashback pada chapter 1015 kemarin. Ada beberapa adegan yang akhirnya membuktikan prediksi Mimin. Yang pertama, Sanji yang akhirnya benar-benar menunjukkan tajinya dengan melawan Queen si Wabah. Lalu ada juga Zeus yang benar-benar kembali ke pangkuan Nami dengan masuk ke dalam klimatek milik Nami. Serta yang terakhir adalah Yamato yang akhirnya melawan Kaido menggantikan posisi Luffy sembari Luffy memulihkan dirinya. Selanjutnya Mimin memprediksi lagi dari chapter 1016 hingga ke depannya. Pertarungan yang telah terjadi sekarang akan masuk ke fase serius di mana para karakter tak lagi hanya bertarung untuk membuka jalan atau mengulur waktu, melainkan akan menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Untuk sedikit merefresh ingatan kita, ada beberapa pertarungan seru yang saat ini sedang terjadi. Beberapa di antaranya adalah Killer melawan Basil Hawkins, Robin dan Brook menghadapi Black Maria, Wushu vs Jinbe, lalu ada Franky vs Sasaki, Jack vs Inuarashi, hingga Raizo yang tengah berhadapan dengan Fukurokuju. Tak hanya itu, ada juga pertarungan yang lebih besar, ibaratnya disebut Super Big Match. Pertarungan tersebut adalah pertarungan antara Sanji dan Queen, Yamato vs Kaido sang ayah, serta Yonko Big Mom yang tengah disibukkan oleh Trafalgar Law dan Eustace. Menurut Mimin, pertarungan itu sepertinya merupakan match up final dari Oda Sensei dan kemungkinan besar tidak akan berubah lagi. Nah, bagaimana dengan karakter macam Marco dan Perospero? Apakah mereka tidak akan bertarung sampai mati? Menurut Mimin tidak, karena keduanya sepertinya memang diset oleh Oda Sensei sebagai petarung fleksibel yang akan membantu aliansi mereka. Seperti yang bisa dilihat, Marco sendiri sudah beberapa kali berganti lawan, mulai dari Big Mom, King hingga Queen. Sama halnya dengan Perospero yang sudah mengalahkan Charlotte dan Wanda, lalu menyerang siapa saja di panggung utama. Jadi prediksi Mimin, baik Marco maupun Perospero hanya akan bertindak sebagai support dan tidak akan bertarung 1 vs 1 sampai mati. Nah, selanjutnya prediksi Mimin yang kedua. Mimin memprediksi bahwa beberapa karakter mulai akan kembali mendapat jatah scene di manga One Piece chapter 1016 dan kedepannya. Mereka adalah Kozuki Hiyori, Charibo, dan CP0. Zaps, Hiyori sendiri bisa dibilang merupakan salah satu karakter penting dalam perang Wano kali ini. Selain Momonosuke, karena ia juga merupakan anak dari Kozuki Oden, entah di mana keberadaannya saat ini. Namun ia pastinya harus hadir, cepat atau lambat, karena perang sudah memasuki fase puncaknya. Sementara itu, Charibo sudah diterima Luffy sebagai anak buah Luffy. Sampai saat ini belum juga kita lihat batang hidungnya. Padahal Charibo ini merupakan salah satu petarung yang cukup kuat. Dengan kekuatan buah iblis lumpur miliknya, Mimin memperkirakan ia bisa mengalahkan setidaknya 2 gifters dalam waktu yang bersamaan. Namun Charibo juga terkenal licik, bahkan sangat licik. Beberapa referensi baru-baru ini memprediksi bahwa Charibo sekarang sedang berada di Flower Capital dan sedang merampas harta benda milik Orochi di kastilnya. Nah, apakah adegan tersebut akan benar kejadian? Entahlah, namun peran Charibo jelas sangat dibutuhkan saat ini oleh kru topi jerami
sebagaimana yang ia lakukan saat kabur dari penjara Udon. Di sisi lain, ada sosok CP0 yang sejauh ini diketahui hanya memantau jalannya pertarungan di Onigashima. Entah apakah mereka benar-benar ingin ikut bertarung atau hanya ingin mencuri sesuatu dari Wano. Masih belum ada yang tahu. Di chapter 1016 ke depan pun tidak menutup kemungkinan CP0 akan kembali muncul dalam cerita. Selanjutnya prediksi Mimin terakhir. Akan ada pihak-pihak lain yang akan meramaikan perang Wano kali ini. Seperti yang kita ketahui, saat ini keadaan anak-anak Big Mom yang berlayar ke Wano tidak ada yang diketahui batang hidungnya kecuali Perospero. Tanpa mereka saja, pasukan aliansi saat ini sudah sangat kewalahan dan bahkan di ujung kekalahan. Nah, anak-anak Big Mom tersebut pasti tidak akan diam saja ketika sudah berlayar jauh-jauh ke Wano. Nah, pertanyaannya, siapakah yang nantinya akan menghandle mereka ketika mereka sudah turun tangan? Menurut Mimin, jawabannya adalah Straw Hat Grand Fleet yang juga harusnya sudah berlayar ke Wano ketika membaca berita bahwa Luffy akan menyerang Kaido. Jadi di chapter 1016 ke depan, Mimin memprediksi pertarungan kedua kubu tersebut akan pecah. Oke, bila membicarakan pihak-pihak yang akan datang, tentu tidak afdol jika tidak menuliskan nama Shanks dan pasukan bajak laut rambut merah bawahannya. Apalagi setelah Oda secara tersirat mengatakan bahwa Shanks akan muncul dalam cerita di tahun 2021. Hal ini semakin membuat spekulasi berkembang bahwa Shanks akan benar-benar berlayar ke Wano. Tapi apakah Shanks akan berlayar ke Wano untuk membantu Luffy? Menurut Mimin tidak. Kemungkinan Shanks memang akan berlayar ke Wano, namun dengan maksud menghentikan pergerakan rival abadinya, yaitu Kurohige Teach, yang prediksi Mimin juga sedang menuju ke Wano guna mencuri buah iblis Zoan, seperti yang ia lakukan ketika perang di Marineford dulu. Nah, itulah prediksi Mimin mengenai adegan yang kemungkinan akan muncul di manga One Piece chapter 1016 yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan share videonya ke sobat manga One Piece lainnya. Bye bye.